alamin. Segenap para sesepuh, para pengisuh, khusus Ketua Majelis Ta'lim Al-Hasanah, dan juga ibu-ibu sekalian yang mudah-mudahan mendapatkan barokah, rahmah serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih dikasih hidup oleh Allah. Nikmat hidup itu pokoknya paling pol. Angger tasik hidup apa wae beres. Jadi nikmat paling indah itu si urip. Lek jenengan tak percaya, coba sesekali nang kuburan. Seumpama sampean takoni yang dikubur, kowe kepengin opo? Rata-rata orang yang sudah meninggal jawabannya kepingin hidup lagi, kepingin memperbaiki hubungannya dengan Allah. Jadi sing mati kepingin urip, sing urip kepingin mati, kan kuwalik. Makanya jenengan walaupun susah agar si urip santai mawon, berarti duwe kesempatan bahagia. Hidup ini masya Allah luar biasa. Makanya patut disyukuri. Kondisi kita kayak apapun, yang penting masih hidup, aman. Pun aman. Oleh karenanya mudah-mudahan hidup kita ini menjadi lebih barokah dan lebih bermanfaat bagi diri kita, keluarga dan masyarakat sekitarnya. Amin Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah. Mohon maaf tadi BMC bilang apa? Ceramah mau itu. Pak, tepatnya ngaji bareng. Makanya sengaja saya bawa kitab ngaji bareng-bareng. Jadi ngaji bareng-bareng. Nah, ceramah dari pantas, yang pantas yang sepuh-sepuh. Kalau kita ngaji bareng-bareng mawon, ngaji bareng-bareng, diniatkan ngaji. Soalnya kalau niat ngaji niku masya Allah luar biasa fadilahnya. Tidak ada jalan ke surga yang lebih indah selain ngaji. Sampai Rasulullah dawuh, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Orang yang berangkat dari rumah menuju sebuah tempat, niatannya belajar, niatannya kok ngaji, maka Allah akan mempermudah jalan dia masuk ke surganya Allah. Paling gampang. Makanya kalau dulu zaman kiai dulu, termasuk yang sepuh-sepuh, itu disuruh hafalan Quran. Dengan tepang Mbah Hamid Pasuruan, kebetulan saya sendiri orang Pasuruan. Jadi beliau itu santri-santri yang sepuh-sepuh disuruh hafalan Quran. Padahal usianya 60, 65, belum hatam sudah wafat. Tanya dia, iki durung hatam, aku mati dhisik, tidak apa-apa. Yang penting meninggal dunia dalam kondisi belajar, itu jauh lebih bagus. Oleh karenanya sore hari ini kita ngaji bareng-bareng. Mudah-mudahan barokah ngaji. Sepulang dari tempat ini, Allah menurunkan barokah serta rahmatnya untuk kita semuanya. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih dikasih hidup oleh Allah sampai kita masuk pada tahun 1445 Hijriah, atau lebih tepatnya bulan Muharram. Bulan Muharram ini masya Allah luar biasa. Masya Allah luar biasa bulan Muharram. Sampai-sampai dulu orang Yahudi niku berpuasa di bulan Muharram. Khususnya tanggal 10 bulan Muharram itu orang Yahudi puasa. Rasulullah tanya, kalian kok puasa di bulan hari ke-10 ini? Jawaban mereka, karena di hari ini, hari ke-10 bulan Muharram, atau sering disebut Asyura. Asyura itu kan artinya 10. Jadi kalau bingung, makanya kalau sudah di Indonesia ini bingung. Malam 1 Syura. Syura itu 10, malam 1 10, berarti pinten? Jadi malam 1 Syura. Syura itu sudah 10, Asyura itu 10, malam 1 10. Bingung. Malam Asyura niku malam 10.
karena jadi Jawa pokoknya bulan Suro teman pun ya. Jadi itu karena Nabi Musa dulu diselamatkan oleh Allah. Laut terbelah menjadi dua niku hari ke-10 bulan Muharram. Hari ke-10 bulan Muharram. Makanya orang-orang dulu ketika tanggal 10 bulan Muharram rata-rata mereka niat menghormati hari tersebut karena orang Indonesia ini tidak seneng poso tapi seneng mangan-mangan. Akhirnya datangkan anak yatim disantuni. Rata-rata pun, tidak tahu kalau di Bali sama dia. Jadi tanggal 10 bulan Muharram sampai ada satu riwayat balagoni annaman wasa'a lahu yauma asyura wasa'allahu rizqahu jami'a sanati. Jadi orang yang membahagiakan keluarganya di hari ke-10 bulan Muharram, Allah akan melancarkan rezekinya di tahun itu. Makanya tradisi orang-orang dulu tepat tanggal 10 itu yang biasanya dimasakin tempe ya dimasak roto enak. Yang biasa ibu Joni diomeli dikurangi ngomel. Hadirin rahimakumullah, kita tidak akan bahas yang itu, tapi kita akan membahas tentang Muharram ini ada sebuah peristiwa yang agung, yaitu peristiwa perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Makkah menuju Yathrib atau seringkali disebut dengan hijrah. Memang yang namanya hijrah itu tidak ada yang enak. Namanya hijrah itu tidak ada yang enak. Sama kayak jenengan merantau dari Jawa ke Bali, isiku tidak enak. Awalnya tidak enak. Awalnya tidak ada yang enak. Walaupun akhirnya juga insya Allah enak, tergantung niatnya masing-masing. Oleh karenanya harapan kita berharap di tahun 1445 ini kita bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Karena kalau kita sadari jenengan susah, jenengan sumpah itu penyebab utamanya adalah diantaranya niku dosa-dosa awake dhewe. Paham jauh tadi? Sadar? Kalau Madura saya tidak bisa. Jadi salah satu penyebab utama kita stres, gelisah itu penyebab utamanya adalah diri kita sendiri, dosa-dosa kita. Sampai Allah menyatakan di saat Allah membersihkan dada Rasulullah dari penyakit-penyakit yang jelek, Allah menyatakan alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha wa wada'na 'anka wizrak. Jadi bagian-bagian dosa yang ada pada dirimu wahai Muhammad aku ambil. Yang mana bagian tersebut alladzi anqadha dhahrak, yang bisa membebani punggungmu. Jadi bahasa orang dulu kan kalau lagi banyak masalah itu biasanya apa? Berat punggungnya, berat aku tulang punggung dan lain sebagainya. Jadi seakan-akan masalah berat. Ternyata gara-gara wizron itu dosa. Wizron itu dosa. Memang kalau kita selidiki lagi, ya masuk akal. Karena memang dosa itu mau tidak mau bisa membuat rezeki kita seret dewi. Ini urusan rezeki saja. Sampai-sampai Allah niku nate dawuh. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar. Istighfarlah pada Allah. Allah itu zat yang maha pengampun. Kalau kita banyak istighfar pada Allah, yursilis samaa 'alaikum midrara. Jika musim kemarau tak turunkan hujan. Jika musim kemarau tak turunkan hujan. Wa yumditkum bi amwalin. Jika rezekimu seret tak lancarkan. Wa banin. Jika belum punya anak tak kasih keturunan. Wa ja'al lakum jannatin. Aku akan ciptakan surga. Tak kasih bahagia.
wa ij'al lakum anhar pengawan Tuhan. Itu janji Allah. Makanya kenapa kemaksiatan kita menjadi penyebab itu semua, atau salah kita sendiri sebenarnya susah. Contoh paling nyata, contoh paling nyata. Jenengan itu kalau dirasani wong susah apa seneng? Susah. Kenapa susah? Niki ada satu kisah. Imam Ahmad bin Hanbal niku termasuk salah satu ulama besar yang masya Allah akhlaknya juga luar biasa. Beliau itu pernah suatu ketika dites, mau diajak berantem sama anak muda, anak kecil, tetangganya sendiri. Beliau dipanggil dengan sebutan nama. Mohon maaf seandainya di sini ada namanya Haja siapa? Haji Solihah seumpama ini. Kak Solihah. Nah, yang manggil anak kecil, kira-kira ibu beribun, gawa parah. Enggak. Nah, dipanggil seperti itu Imam Ahmad, mat, sini mat. Imam Ahmad bin Hanbal itu lari. Nggih, ada apa? Beliau masih sopan. Padahal maksudnya anak muda ini kepingin Imam Ahmad marah, akhirnya berantem. Akhirnya begitu nyampe, kata anak muda ini, tidak jadi, pulang aja. Pulang. Begitu baru nyampe rumahnya dipanggil lagi, mat, sini mat. Imam Ahmad lari lagi. Nggih, dalam ada apa? Oh, tidak jadi, pulang aja. Sampai 3 kali. Jenengan bayangno dhewe kira-kira jenengan iso ngamuk napa mboten? Mencak yakin. Iso labrak sak wong tuane. Imam Ahmad boten. Sang anak muda ini bingung. Kenapa Anda tidak marah? Jawaban Imam Ahmad, loh, Allah itu memerintahkan saya untuk berbuat baik sama tetangga. Di saat Anda memanggil saya beranggapan ini adalah kewajiban saya dari Allah untuk berbuat baik sama Anda. Di saat Anda tidak jadi manggil saya, berarti saya telah gugur kewajiban saya berbuat baik sama Anda. Kenapa saya harus marah? Enjoy kan? Tidak enjoy kan? Akhirnya tidak situ-situ. Nah, seumpama jenengan sumpah sing salah sapa? Lah. Soalnya asal usule menungsone saestu. Manusia niku asal usule fitrah. Kalau kita lihat anak-anak kecil kayak gitu kita. Tidak ada dendam, tidak ada benci. Paling ngomong dong. Lah kenapa sekarang ini kok kita semakin jadi pendendam, semakin iri, semakin dengki, semakin macam-macam lah. Itu karena kelalaian kita atau kita sudah lupa kepada Allah. Lupa kepada Allah. Allah nanti dawuh, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Orang yang tidak mau mengingat aku bakal tak kasih kehidupan yang serba ruwet. Ini janjinya Allah. Orang yang tidak mau mengingat aku bakal tak kasih kehidupan yang serba ruwet. Berarti sebaliknya, orang yang mengingat Allah bakal dikasih kehidupan yang enak. Mari jenengan telok. Dulu Imam Syafi'i juga pernah dawuh dalam kitab, disitir dalam kitab apa? Hidayatul Hidayah. Lamma afautu walam ahqid ala ahadin. Di saat aku mampu memaafkan dan tidak dendam kepada siapapun, hakikatnya saya telah membuat hati ini menjadi tenang. Nah, saya ini seumpama logika itu. Seandainya saya dihina, terus saya marah. Kalau saya marah berarti tensi saya naik, yang rugi saya. Saya teriak-teriak berarti nanti suara saya habis, yang rugi saya. Setelah teriak-teriak lapar makannya banyak ya sing torok ya bojoku. Mari ngoten kalau sudah kepikiran, pikiran saya tidak bisa berpikir tujuan saya, yang rugi saya. Akhirnya ketumpuh sakit. Dengan saya marah, saya sudah menyakiti diri saya dan orang lain. Kenapa saya marah? Karena dalam diri kita ingin dimuliakan, dan itu salah.
jenengan kepingin dimuliakan itu salah. Sampai ada istilah gini, makanya kalau dalam kitab-kitab itu bahasa pelit itu tidak ada, sombong itu tidak ada untuk orang lain, tapi untuk diri kita ada. Maksudnya apa? Pelit itu akan muncul di saat kita terlalu berharap. Nah, bentar ya, contoh, sampean berharap dibelikan sesuatu oleh mertua, ini seumpama mertua baru dapat uang nih. Mertua baru dapat uang, jenengan berharap dibelikan sesuatu. Terus harapan Anda tidak dikasih oleh orang tua, oleh mertua. Jenengan bilang apa? Mertua aku pelit, ngatain gitu. Tapi seumpama nih, Pak Jokowi, sampai tidak ngarep apa-apa nang Pak Jokowi. Pak Jokowi teko mriki. Terus dia tidak ngasih apa-apa. Jenengan bilang Pak Jokowi pelit betul? Betul kan? Karena tidak berharap apa-apa. Berarti sing lara ati nggih jenengan dhewe sing ngarai. Niku. Makanya pada sore hari ini kita bareng-bareng ngaji, mumpung musimnya musim hijrah dari kejelekan menuju kebaikan, ini ada 3 keistimewaan yang akan saya baca kitabnya, yaitu dari Nabi Muhammad SAW. Man kharaja min dzulil ma'siyati ila izzit tha'ah. Man kharaja min dzulil ma'siyati ila izzit tha'ah a'tahu Allahu thalatha sifatin mahmudah. Barang siapa yang keluar biasanya melakukan sebuah kemaksiatan yang menyebabkan dirinya hina menuju ketaatan yang menyebabkan dirinya mulia, maka dia akan diberi 3 keistimewaan oleh Allah. Ulang, jenengan ngelakoni kemaksiatan. Jadi kalau yang tadi berarti maksiat hati. Maksiat hati berarti kepingin menggantungkan sesuatu kepada selain Allah, niku salah apa benar? Berarti niku kesalahan ya, walaupun sifatnya qalbiyah atau hati. Jenengan keluar dari kemaksiatan hati. Kalau jenengan itu sudah kepingin kepada orang lain, kemudian itu menyebabkan jenengan itu hina, jenengan akan merasa ada ini tidak delok aku, isin aku dan lain sebagainya kan, betul? Berarti menyebabkan jenengan hina min ila izzit ta'ah, menuju ketaatan yang menyebabkan jenengan itu mulia. Maka Allah akan memberikan 3 keistimewaan kepada jenengan. Yang pertama, aghnahullahu ta'ala min ghairi malin. Allah akan memberikan kecukupan walaupun tidak berbentuk harta. Terkadang ada orang bilang gini, Ustaz, saya sudah sholat, sudah ngaji, sudah zikir, kenapa sih susah wah? Kenapa rezeki saya masih sakit? Saya jawab, tidak ada hubungannya. Jadi terkadang bedakan itu tidak pernah sholat tapi hartanya banyak, rezekinya banyak. Tak ulang, sholat bukan untuk itu, tapi sholat itu untuk ketenangan batinnya, ketenangan batin. Nah, ketenangan batin ini beda dengan yang lain. Bal bisukuni qalbi, hati tenang, hati ayem, hati ayem. Jenengan pernah mboten ngrasakno wis ra duwe duit, tapi bojo apik, anak apik. Hati jenengan piye? Ayemnya hati ini masya Allah luar biasa. Terkadang bukan itu maksudnya. Walaupun Anda tidak punya uang, setiap butuh opo-opo teko. Nah ini paling enak. Setiap butuh opo-opo teko. Ini paling enak. Tanpa usaha secara maksimal. Saya contohkan ya, saya contohkan kayak nabi-nabi terdahulu. Kayak nabi-nabi terdahulu. Tahu Siti Maryam lah, Siti Maryam ya. Maryam itu ibunya Isa. Ibunya Isa ini ngapunten mulai hamil. Di saat hamil, beliau itu pernah kelaparan. Uang tidak punya. Diasingkan oleh orang-orang. Di saat lapar pol, dia itu mau minta ke orang lain malu. Jawaban Allah di saat Maryam minta kepada Allah, "Hei Maryam, carilah pohon.
Kata Maryam, ya Allah, tidak ada pohon kurma kering, mati. Jadi pohon itu daunnya sudah rontok, kering. Pohonnya sudah kering semua. Ada ini saja. Kata Allah diabadikan dalam Al-Quran, wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlah nusaqit 'alaiha rutaban janiyah. Wis tak apa-apa wis. Pohon kurma yang kering itu tidak apa-apa kamu goyangkan. Secara logika masuk akal enggak? Tidak masuk. Akan tetapi nusaqit 'alaiha rutaban janiyah. Dari pohon yang kering itu muncul kurma sing seger-seger. Dan itu salah satunya. Terkadang di saat kita tidak punya uang, jero ati, ya Allah, kok kepingin iki ya. Dilalah tidak lama tonggone nganteri, Assalamualaikum, aku masak samin kakean iki nyok. Terkadang kita niki kula sering ngerasa saja. Tapi dengan catatan itu ya. Jadi kemaksiatan kita selama ini kita kurangi, kita ganti dengan yang lain. Contoh paling gampang. Biasanya kita mungkin sering wiba atau lebih sering moco WA dibanding Al-Quran. Jadi kan ganti moco Quran. Nanti wajah wiba, wajah WA atau coba ganti dengan baca Quran. Ganti ngamuk, ganti baca Quran. Pokoknya jenengan rasakan sendiri. Luar biasa. Jadi diberi kekayaan tanpa, walaupun tidak punya uang. Makanya secara hakikat ngapunten. Wong sing paling sugih, orang yang paling kaya itu orang yang punya apa-apa. Apakah orang yang bisa menggunakan apa-apa? Menurut jenengan, orang yang punya apa-apa, yang pegang apa-apa, atau orang yang bisa menggunakan apa-apa? Tak telok-telok bosku Dewi termasuk presiden itu tidak pernah godong Dewi. Kan bisa. Aku pikir hanya kalau duit tapi dia sugih. Kadang-kadang ngoten. Ini logika mawon. Contoh paling nyata. Terkadang kiai itu tidak punya mobilnya Bugatti atau review. Begitu undangan sini, monggo numpak Alphard, numpak Ferrari, seumpama. Lah saiki lu sing apa? Dek ndak melu duwe. Ya melu numpak bisa kok. Jadi kan rasane bisa. Baca kasare ngoten. Iki ngapunten kula gedhekno atine wong sing anu. Kersane jenengan tak sumpek-sumpek tenan. Kalau sumpek ra duwe duit tambah stres ngaji. Ngancam-ngancam tambah stres. Jadi kersane anu mau. Nah, dari sana terus kita berpikir, iya, terkadang untuk menikmati sesuatu tidak harus memiliki sesuatu itu. Untuk menikmati sesuatu tidak harus memiliki sesuatu. Yang penting bisa dinikmati. Kalau terkadang berpikir terkadang tidak tahu kalau pikirannya jenengan. Nah iya, terkadang saya melihat teman-teman itu kerja dari jam 7 pagi, pulang jam 11 malam. Dia langsung rumah kedua. Di situ tidak ditempati rumahnya, yang nempati ngapunten asisten rumah tangganya. Kadang saya mikir, kok pinteran asisten rumah tangga ya? Tidak perlu nyicil rumah tapi bisa nggani rumah. Terkadang saya berpikir betul. Nah sekarang salah satu fungsinya rumah diantaranya kan bisa ditempati. Berarti kalau jam 7 berangkat, pulang jam 12 malam, dia tidur di rumah itu cuma berapa jam? Tidak pernah tidur di sana. Kalau listriknya habis, diperintah asisten, Pak listriknya habis, oh iya beli. Nah, mesti pakai yo. Asisten rumah tangga, Pak gasnya habis, iya beli. Kadang saya pikir, ini janjiannya pinter sopo. Tapi lah jangan pikir kapan yo aku diumang ngene stres ana. Wis lah, jangan nikmati ngoten mawon. Wis aku walaupun lah sak main jangan bayangkan lah. Kita ngekos kecil saya berapa? 500. Kalau kontrak rumah yang mewah itu setahun berapa? Itu gratis, Anda digaji, kebutuhan Anda dipenuhi. Kurang sugih piye jenengan niku? Sugih tenan niku. Lah,
Makanya aja delok sing sisi kirinya, sisi kanan dilihat. Sugih tenang. Yang punya rumah ngeketokno duit, bayar jenengan, terus jarang turu di rumah, kan repot. Enak jenengan tapi anak ibaratnya. Niku salah satunya nggih. Salah satunya. Gue sing buri, enak aku Pak minta dol kena. Ya sebelum didol kan jenengan sing gawe. Sama dengan supir. Ya pikir gini. Duwe mobil akeh kayak masuk. Yang makan supirnya, yang beli bensin bosnya, yang bayar pajak bosnya. Seumpama dijual yang rugi bosnya. Ki janjane yang menikmati enak duwe mobil ki sapa? Bosnya apa supirnya? Nah kan enak kan? Enak, saya setuju. Makanya dari sana, jadi kan tidak usah mikir aneh-aneh. Yang punya dunia ini Allah. Jenengan ini berjuang menikmati ngoten lho. Tapi kalau sudah dikasih menikmati, jangan lupa diri sampai di aku menjadi punya jenengan. Kalau supir jangan ngaku iki mobilku, jangan. Harus tahu diri, aku cuma supir. Tapi walaupun supir aku yo gawe mobil iki. Aku cuma asisten rumah tangga, tapi yang menikmati rumah ini yo aku. Sing mangan enak ya padha wae aku. Bose mangan sate, aku mangan sate. Coba bayangkan di tempat yang lain. Ini termasuk di antaranya. Termasuk di antaranya. Makanya jenengan lek mikir jangan terlalu jeru-jeru sing garing ngelu ngoten. Nanti jenengan nikmati mawon, Bos. Padha mengetan, contoh lagi nih. Sudah bagus, dilanang punya suami rada greget ya. Tapi ya sik nafkahi terus to napa. Wis apa-apa sing ngeten. Oh iya, oleh aturan apa? Tak duwe bojo, kok sumpah aku sing kerja. Lah saiki bojoku greget nih, tapi sing kei duit. Sebene lah. Ya apa kerenan masih punya suami daripada ya. Wis selesai, Gun. Jadi mboten sumpuk-sumpuk tenan. Mboten sumpuk-sumpuk tenan. Makanya dari sana. Niku yang pertama nggih. Makanya ada nyanyian sugih tanpa bondo dan lain sebagainya. Niku kan bentuk niku. Kenyamanan batin panjenengan. Itu jauh lebih berharga daripada yang Anda yang Anda anggap berharga saat ini yaitu saya itu lebih berharga. Walaupun uang juga sangat berharga. Itu yang pertama. Lebih-lebih jenengan wis atine tenang, duit ya akeh. Niku ta apa. Tapi koyo lek delok wajah-wajah ndak kabeh ngoten lho. Wis bawaane bawaan melarat. Jadi mau dinikmati mawon. Wis sugih aku sugih. Alhamdulillah aku sugih, aku bisa mlaku. Alhamdulillah aku sugih, aku bisa jalan-jalan. Alhamdulillah aku masih bisa makan, sudah kaya banget. Yang selanjutnya keistimewaannya ini saya berjamin tadi. Yang kedua keistimewaan orang-orang yang mau kembali kepada Allah. Giniku wa ayyadahu min ghairi jundin, akan diberi kekuatan tanpa pasukan. Dia dikasih kekuatan tanpa pasukan. Diberi kehebatan, kekuatan walaupun dia tidak punya pasukan. Ijen tak. Contoh paling nyata ya. Di saat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau niku mau dibunuh oleh kafir Quraisy. Beliau di dalam rumah ada 3 orang saja. Yang pertama Rasulullah, yang kedua Abu Bakar, yang ketiga Ali. Bayangkan setiap lubang niku sudah dijaga oleh beberapa al-bujo yang siap memenggal kepalanya Rasulullah. Secara logika pasti Rasulullah wafat. Akan tetapi anehnya di saat Rasulullah keluar, ya musuh-musuhnya yang tidur semua. Jangan aja ngomong lah itu Nabi. Boten usah ngomong boten. Jadi itu Nabi, tidak sama saja. Itu contoh dari Allah untuk Rasulullah. Malah akhirnya turun wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa husyainahum fahum la yubsirun. Sehingga sampai saat ini ayat itu biasa dipakai dulu ketika medan perang atau apa biar musuh-musuh tidak lihat.
Tapi terkadang orang-orang dulu anak-anak pesantren itu sering ngetes, tapi kalau anak-anak pesantren kan diilmoni dulu. Jadi kalau ada polisi hilangan biar tidak kelihatan, baca alam baiknya tim setet. Itu ya pernah ada yang sukses, tapi banyak yang tidak karena keyakinannya kurang. Jadi jenengan walaupun ijen tidak duwe bolo, seandainya satu pekambingan ini musuh jenengan semua, jenengan nggak usah khawatir. Biasanya nongkrong banyak teman-teman yang ini taubat dari kemaksiatan itu susah. Saya lihat contoh-contoh teman-teman kalau di Padepokan itu kan rata-rata di rumah saya itu kan namanya Padepokan Al-Falah. Jadi ini teman-teman yang biasa minum atau apa awal-awal taubat itu memang seperti itu. Semua temannya menjauh, semua temannya menjauh. Bilang udah tidak masalah, jalan saja. Walaupun orang-orang dulu ingin memusuhi kamu dan akan membunuh kamu, kamu akan dikasih kekuatan walaupun sendirian. Bukti sangat banyak, bukti sangat banyak. Nabi Yunus sendirian, dan ini logikanya lagi. Nabi Yunus tanggal 10 bulan Muharram itu dikeluarkan dari perut ikan. Ini mungkin bisa untuk ibu-ibu. Penyebabnya apa? Nabi Yunus keluar dari perut ikan. Nabi Yunus istighfar dan baca tasbih kepada Allah. Dengan bayangno, Nabi Yunus dilempar dari perahu, dari kapal, dimakan ikan. Namanya kalau di Al-Quran ikan nun namanya. Nun termasuk salah satu rajanya ikan. Atau kalau di Al-Quran namanya batnil hut, ikan yang sangat besar, bukan paus. Orang-orang sekarang nafsirkan paus gitu. Kalau dulu hut niku ikan yang sangat besar. Iku dibawa ke dasar laut. Logikanya Nabi Yunus bisa selamat atau enggak? Enggak bisa. Itu ibarat kata jenengan wis bangkrut, utange akeh, ditinggal bojo, sak anake pisan, mara tuwa ngomel, tangga maido, cibir, apa maneh? Kira-kira Anda bisa selamat dari situ enggak? Logikanya susah, paling ingin mati. Tapi yang dilakukan Nabi Yunus apa? Begitu Nabi Yunus ditarik ke dasar laut, sampai di Al-Quran disebutkan fi zulumatil khalas. Dia Nabi Yunus itu merasakan 3 kegelapan. Sudah gelap dalam perut ikan, gelap di dasar laut, dan gelapnya malam. Kayak apa? Jadi kalau nyepi itu berapa kali lipatnya? Tidak ada cahaya sama sekali. Tapi Nabi Yunus sadar yang demikian itu karena dosa-dosanya. Sehingga Nabi Yunus mengatakan sebuah doa, mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Terus juga, ya Allah, tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Nggih, aku salah ya Allah, aku salah ya Allah. Akhirnya Nabi Yunus yang ada dalam perut ikan, Allah berfirman kepada ikan tersebut, ikan, selamatkan Yunus. Tiba-tiba ikan ini kalau sekarang asam lambung, apa bahasa gaule ngoten. Ikannya asam lambung naik ke atas, dimuntahkan Nabi Yunus. Secara logika tidak bakal selamat. Ternyata ditulis di situ, diabadikan oleh Allah. Laulahu kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'ats. Jika Yunus dia itu tidak membaca tasbih, tidak minta maaf kepada aku, pasti dia itu akan dalam perut ikan sampai kiamat. Makanya jenengan ketika saat ini kondisi down, kondisi ajur, khususnya sebelum subuh, jenengan perbanyak baca kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jangan baca terus, ya Allah, aku salah ya Allah, aku banyak dosa ya Allah, aku banyak dosa ya Allah. Terus jangan baca. Makanya sebelum subuh itu banyak amalan, saya itu banyak amalan. Dan semua amalan-amalan itu anehnya semuanya istighfar. Anehnya semuanya itu istighfar. Nah, dari situ menunjukkan ternyata memang kelebihan taubat itu luar biasa.
Walaupun ijen tatang sendirian kita ditinggal orang sedunia ini, semua orang menganggap kita tidak bakal bisa bangkit. Tapi kalau kita mau pindah, dulunya sering berbuat maksiat, kemudian kita taubat kepada Allah, insya Allah Anda pasti bangkit. Seperti Nabi Yunus. Makanya kesusahan jenengan kan tidak seberapa dibanding Nabi Yunus. Nabi Yunus itu sudah habis-habisan. Nabi Ayub. Nabi Ayub kayak apa Nabi Ayub? Nabi Ayub dongane apa? Rabbi inni massaniyal durru wa anta arhamur rahim. Itu doa Nabi Ayub. Tak terima ya Allah, tak terima ya Allah. Akhirnya Nabi Ayub dikembalikan kejayaannya, kekayaannya. Makanya pokoknya jenengan begitu susah langsung ngawang. Khususnya subuh-subuh biasanya tidak pernah bangun, mungkin bangunnya jam 6, setengah 6. Ya mulai besok jenengan bangun coba jam 4, jam 3, setengah 4 jenengan sholat. Ya Allah, aku salah ya Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jenengan baca sambil menghayati terus. Yakin jenengan lakukan tidak sampai lama hidup Anda bakal dirubah oleh Allah. Yakin. Di antaranya lagi ini mumpung tak niatkan sedekah di bulan Muharram. Sedekah kula sedekah gaya tunggu-tunggu nggih. Yang kedua baca apa? Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Sebelum sholat subuh dibaca 100 kali. Bukan kadang tidak banyak, cuma 100 kali. Itu janjinya Kanjeng Nabi. Ya'ti kad dunya rohimah. Dunia akan menyembah kepada kalian. Begitu jenengan butuh, pasti Allah. Jenengan butuh, pasti Allah. Tapi saat durung subuh ya. Kalau dikasih zikir setelah maghrib, setelah asar kenaan, sebelum subuh mau. Soalnya pas-pasnya doa itu habis sebelum subuh memang enak. Jadi ibu-ibu khususnya ibu-ibu muda biasanya bangunnya mungkin jam 5, setengah 6. Terus mulai besok cobalah bangun setengah 4, jam 4, jam 3 jenengan sholat hajat, jenengan sholat tahajud. Kalau bisa sholat tobat, habis itu jenengan doa. Jenengan doakan anak-anak jenengan tulus minta maaf kepada Allah, entah dengan ucapan astagfirullahaladzim atau la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin atau subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah dan lain sebagainya. Pokoknya bentuk-bentuk istighfar. Insya Allah tidak bakal lama kehidupan jenengan bakal dirubah oleh Allah. Minimal hati jenengan pasti dikai ayam namanya. Ayam pol. Tidak bakal duit, tidak bakal pekel, tidak bakal hasut. Enjoy wae. Itu paling nyaman nih, itu paling enak. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, bagi orang-orang yang bertaubat kepada Allah, wa a'azzahu min ghairi ashiratin. Allah akan memenangkan dia, memuliakan dia, yaitu menang di peperangan min ghairi ashiratin, tanpa pasukan. Walaupun sendirian kalau perang itu menang. Walaupun pasukannya sedikit, kalau menang perang. Kalau perang menang. Itu banyak contohnya. Banyak contohnya. Walaupun pasukannya sedikit, kalau perang pasti menang. Dulu di saat Indonesia masih dijajah, walaupun dengan ala kadarnya senjatanya menang. Karena satu, tidak ada yang ingin lebih dimuliakan. Kepinginnya satu, ya Allah merdeka ya Allah. Sekarang karena niatannya orang-orang ini aneh-aneh, kepingin dihormati, kepingin dimuliakan, walaupun bersatu ya tetap aja kalah. Sekarang ini di Indonesia itu, dulu di saat Rasulullah perang Badar 313 melawan 1000, menang juga. Makanya inilah yang diturunkan oleh Allah dalam Al-Quran, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Walaupun sedikit, tapi sedikit ini bisa mengalahkan yang banyak dengan izin Allah. Tapi dengan catatan semuanya benar-benar taubat kepada Allah. Semuanya benar-benar taubat kepada Allah.
Nah, 3 hal ini tidak bakal dikasihkan kepada orang lain kecuali orang-orang yang bertaubat kepada Allah. Ini membuktikan betapa cintanya Allah kepada kita. Ini ibarat katanya kan, ini jenengan kira-kira bisa atau enggak? Ini bahasa kasarnya. Jenengan ngomong nang bapak-bapak nang bojo-bojone. Pak, wis tidak apa-apa kamu kemarin sini kembali, balik. Kalau kamu balik ke aku, kamu tak kasih sertifikat tanah. Rabio maneng, tak kei modal maneng. Kira-kira ibu-ibu berani? Ini cuma Allah yang berani. Cuma Allah yang berani. Kamu kembali ke aku, balik pulanglah. Taubat kepada aku, tak kasih lagi kamu kemuliaan, tak kasih. Uang tak kasih, kehebatan tak kasih, kekuatan tak kasih. Ini cuma Allah yang bisa. Kalau kita tidak bisa. Kalau kita balik aku rak reken awak. Bahasa kasarnya kan ngoten. Tapi Allah betul. Dan Allah ini sangat baik kepada kita. Kita ini ditunggu oleh Allah. Dalam wasaya Rasulullah itu pernah dawuh, Allah itu yabsutu yada, membentangkan tangannya, mesti siap menunggu untuk menerima taubatnya orang-orang yang bermaksiat di siang hari untuk bertaubat di malam hari. Allah ini nunggu, ayo jadi balik-balik, ayo taubat. Kalau kalian taubat, tak kasih ini, tak balikan lagi uangmu, tak kembalikan lagi kemuliaanmu, tak kembalikan lagi kejayaanmu. Kalau malam tidak ada yang datang, mungkin ibu-ibunya tidur semua, ditunggu lagi oleh Allah. Ya sudah, siang tak tunggu. Siang ditunggu, siapa tahu ibu-ibunya malam ketiduran. Habis itu siang siapa tahu ada yang taubat, ditunggu oleh Allah. Kata Allah, ayo datang. Kita tidak mau datang. Itu diperlakukan oleh Allah sampai hari kiamat. Saking sayangnya Allah. Ini ibarat kata nih, saya tidak mengibarat, cuma untuk menyontohkan biar gampang. Ibu sangat sayang terhadap anaknya nih. Lek anak jenengan itu mokom terus keluar dari rumah, apa yang Anda lakukan? Le balik oleh ibu kangen le. Wis pakai dah motornya, mobilnya pakai wis. Kamu mau keluar kemana monggo, kita kasih uang saku le. Gitu ya? Kenapa? Biar balik, dan alasannya karena jenengan atau ibu-ibu sangat cinta terhadap anaknya. Allah lebih cinta dari itu. Ayo hambaku kembali. Ayo. Kemarin kamu kaya, sekarang miskin, tak balik lagi yuk. Hutangmu banyak, ya sini balik. Tak bayar ya hutang. Kamu kemarin susah, sini balik tobat. Tak kasih dengan kebahagiaan. Kemarin kamu banyak nangisnya, sekarang sini biar kamu ketawa, yuk balik. Tapi kita tidak kenal. Allah mengingatkan kita, manggil kita dengan apa? Ucapan Allahu Akbar pas saat sholat. Kita tidak dengar. Ya sudah. Ibarat kata gitu. Ibarat kata ngapunten, kalau ibu-ibu di bawah, ngapunten ada orang di bawah dan jenengan di atas di lantai 3. Kalau panggil orang bagaimana? Teriak ya? Kalau teriak enggak noleh. Ya baik. Paling enggak diluguri uang apa? Dijatuhin uang sih ya. Biar lihat ke atas. Kita itu dipanggil oleh Allah. Allahu Akbar. Ayo, waktunya balik, waktunya pulang. Enggak pulang. Si asyik maksiat. Habis itu ya sudah, biar ingat dijatuhin uang. Dikasih rezeki oleh Allah, dikasih lancar, masih belum lihat ke atas. Akhirnya kalau sudah jengkel, ibu-ibu ambil batu dilempar dari atas. Begitu kena, itu penyakit kita itu. Kita akan menyebut Allah di saat susah, ya Allah, aku melarat ya Allah. Lagi begitu sakit, ya Allah. Begitu sehat, lupa. Begitu tidak punya uang, ya Allah. Khawatirnya gini loh. Yang kita khawatirkan, Allah akan mengatakan, oh anak ini tak kasih hebat, tak kasih kaya, kok lupa sama saya. Ternyata dia ingatnya sama saya di saat susah. Ya sudah,
biar dia ingat saya terus, tak kasih susah terus, kepingin jenengan. Makanya, balik-balik. Taubat dan Allah, kita kurangi pelan-pelan kemaksiatan kita yang kemarin-kemarin mungkin banyak kita sakit hati, banyak apa, mungkin saat ini kita kembalikan lagi kepada Allah, termasuk yang lain pun, termasuk yang lain. Contoh paling gampang, kewajiban kita bukan ngabdi sama suami, ngabdi sama suami. Terkadang jenengan sudah masak capek-capek, suami tidak mau makan, jenengan sakit hati. Kenapa sakit hati? Tidak menghargai jeripaya suami, apa istri, atau ya? Kandani. Jenengan niatannya itu gini, saya masakan suami karena ini kewajiban dari Allah, yaitu bentuk penghormatan saya kepada suami. Suami tidak mau makan, tak pangan dewe. Nah, loro ati lho mboten kalau gitu. Yes, bene, wis tak pangan dewe ra gelem. Enjoy. Berarti kalau kita masih kepingin disayang sama suami, loro ati mboten lah. Jenengan balik nang kewajiban saya itu melayani suami. Masalah suami tidak mau, yuk wis. Berarti saya tidak gugur. Nah, masalahnya ngoten nggih. Gitu. Jadi biar lebih tenang jenengan. Jadi mulai besok jenengan balik nang kewajiban saya ini, kalau tidak mau ya sudah. Tak pangan dhewe, tak undang kanca-kanca ben mangan bareng wis ngoten mawon. Nanti tidak usah susah-susah. Nggih niku nggih. Ternyata sebegitu mudah untuk menjadi bahagia. Jadi tidak perlu susah-susah. Makanya lek kepengin bahagia tenanan, monggo mulai saat ini kita benar-benar niatkan diri untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja. Berarti tidak berani bahas secara panjang lebar, jamnya sudah sangat-sangat sore. Mudah-mudahan sedikit ini ada manfaatnya bagi kita semuanya. Tidak ada tanya jawab. Oke. Sebelum doa, dengan ikuti saya nanti kita baca sebuah dua kalimat syahadat. Niki kalimat ini sangat ampuh, melebihi ampuhnya istighfar. Bagi saya pribadi, istighfar yang paling ampuh yaitu kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena dosa 60 tahun dengan musyrik kepada Allah bakal diampuni seketika dengan mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi walaupun ingin-inginannya seumpama agama yang lain walaupun Islam kan langsung disebut. Berarti kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini diampun tenang. Monggo kita tundukkan kepala kita sejenak. Kita dalam hati kita namun sebelumnya kita baca surat Al-Fatihah untuk Ibu Sumarti atau Ibu Ati Takim yang tadi meninggal dunia. Mudah-mudahan barokah ngaji ini pahalanya pun juga diberikan oleh Allah kepada beliau, sehingga dosa-dosanya diampuni oleh Allah, amal ibadahnya dilipat gandakan oleh Allah dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Yang kedua surah Al-Fatihah untuk kita semua yang hadir di sini, yang sakit semoga diberi kesehatan oleh Allah, diberi kekuatan oleh Allah. Yang lagi susah diganti dengan kebahagiaan oleh Allah. Yang lagi banyak masalah diberikan jalan keluar oleh Allah. Yang rezekinya lagi seret dilancarkan oleh Allah, diberikan rezeki yang lancar, barokah, cukup banyak dan halal sebagai bekal ibadah kepada Allah. Yang belum mendapatkan jodoh didekatkan jodohnya oleh Allah. Yang belum mendapatkan keturunan segera diberi keturunan oleh Allah. Yang anak-anaknya masih nakal segera diberi hidayah oleh Allah. Dan kita semua yang hadir di sini, mudah-mudahan sepulang dari tempat ini
dihujani dengan rahmatnya Allah, dihujani dengan ridhonya Allah, dihujani dengan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang ketiga jenengan dalam hati masing-masing jenengan sebut hajat panjenengan. Jadi keinginan panjenengan yang ingin dikabulkan oleh Allah, jenengan batin di hatinya masing-masing. Ibu-ibu batin di hatinya masing-masing, hajat ibu-ibu semuanya. Khususnya hajat kita kepada Allah, yaitu kita dibimbing menuju jalan yang Allah Subhanahu wa taala. Hajat dunia maupun hajat akhirat, hajat urusan agama dan urusan dunia, hajat yang bersifat zahir maupun yang bersifat batin. Mudah-mudahan itu semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Ba'alaihim waladdallin. Amin. Jangan ikuti saya nanti baca 2 kali syahadat. Jangan niatkan benar-benar minta ampun kepada Allah, nyesal karena kita sudah melakukan kesalahan, tapi Allah tetap sayang kepada kita. Kita menyesal, niat tidak akan ulangi lagi. La ilaha illallah. Keluarkan dari hati, masukkan dalam hati, supaya sepulang dari tempat ini fadilah la ilaha illallah ini benar-benar jadi penyebab kita semuanya jadi hamba-hamba Allah yang semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan dengan kalimat ini kita dihidupkan oleh Allah, dengan kalimat ini kita dipersatukan oleh Allah, dengan kalimat ini kita dimuliakan oleh Allah, dengan kalimat ini kita dicintai oleh Allah, dengan kalimat ini anak-anak kita dilindungi oleh Allah, dengan kalimat ini orang tua kita diridhai oleh Allah, dengan kalimat ini kita meninggal dunia dan juga dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan waktunya mepet, jadi doanya pakai itu saja, 2 kali syahadat dan niat kita tadi. Sekali lagi mudah-mudahan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum wa afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada